Ya misalnya kemudian kita menjatuhkan kata kafir kepada si A ya. Sementara si A itu adalah orang yang Islam, orang Muslim. Kemudian dia berbuat amal yang menurut kita itu dia sudah keluar dari Islam. Menurut kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillah tabaraka wa ta'ala wa musalliyan wa musalliman ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw azlima aw uzlama aw ajhala aw yujhala alayya wa sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah. Kembali kita bertatap muka kembali berkaitan kita akan mengkaji tentang bahaya dari memvonis atau menjatuhkan kata kafir dengan secara membabi buta, dengan secara serampangan. Tahdzir minal mujazafah bitakfir, yang kita kaji dari karya Abu Yazid Muhammad bin Alawi al-Maliki, kitab yang sangat fenomenal yaitu Mafahim Yajibu an Tusohha. Ada beberapa dalil hadis yang berkaitan dengan larangan memvonis kafir kepada sesama muslim secara membabi buta. Di antaranya ada hadis dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, qala sallallahu alaihi wasallam, salatun min asli iman, al-kaffu amman qala la ilaha illallah la nukaffiru bi dzambin wa la nukhrijuhu 'anil islam bil amal wal jihadu ma'din mundu ba'athani Allahu ila ayyugadil akhiru ummati ad-dajjal la yubtiluhu jawru jair wa la adlu adil wal iman bil aqdar. Ada 3 perkara yang menjadi bagian daripada pokok atau pondasi daripada iman. Yang pertama adalah menahan diri dari orang yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. La nukaffir bi dzambin. Kami tidak diperkenankan untuk mengkafirkan orang tersebut dengan alasan dosa. Wala nukhrijuhu 'anil islam bil amal, dan kami juga dilarang untuk mengeluarkan orang tersebut dari Islam dengan sebab amalnya. Wal jihad madin mundu ba'athani Allah ila ayyugadil akhir ummati ad-dajjal, dan jihad itu terus akan berlangsung sampai nanti Allah Subhanahu wa taala akan mengutus, paling akhirnya Allah Subhanahu wa taala akan mengutus paling akhir dari umat ini untuk memerangi Dajjal. La yubtiluhu jawru jair wala adlu adil, tidak akan bisa membatalkannya kezaliman orang yang zalim dan adilnya orang yang adil. Wal iman bil aqdar, dan iman terhadap takdir-takdir. Ikhwani wa akhwati fillah, jazakumullah. 3 pokok di dalam iman yaitu adalah menahan diri. Kalau ada orang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka kita tidak boleh untuk menjatuhkan atau memvonis dia kafir, kemudian mengeluarkan dia dari Islam alasan dengan melakukan dosa. Karena kata la ilaha illallah itu adalah kata yang absolut. Ketika sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka kalimat la ilaha illallah ini keluar dari orang yang zalim misalnya, ataupun keluar dari orang yang adil, tidak bisa dibatalkan kalimat la ilaha illallah tersebut. Sehingga kalau ada orang fasik, ada orang zalim, ataupun ada orang yang takwa misalnya, kemudian sudah mengucapkan la ilaha illallah, kita terima. Jangan sampai kalimat la ilaha illallah ini kemudian kita tolak karena dia datangnya dari orang yang
fasik atau orang yang zalim, jangan. Karena bagian daripada fondasi daripada iman adalah menerima setiap kata la ilaha illallah muncul dari siapapun. Bahkan kalau kita ini berani mengkafirkan orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah, itu bisa jadi kata kafir itu yang kita lontarkan itu jatuh pada kita sendiri. Sebagaimana di dalam hadis disebutkan, idza qala ar-rajul li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Apabila seseorang melontarkan kata-kata kafir kepada saudaranya, maksudnya saudara itu saudara seiman, yang mengucapkan ya kafir, wahai kafir, faqad ba'a, maka telah jatuh biha dengan kata ya kafir ini ahaduhuma, salah satu dari keduanya, maksudnya yang menuduh ataupun yang tertuduh. Jadi kata kafir itu ketika kita ucapkan kepada seseorang, maka bisa jadi kafir ini jatuh pada yang menuduh atau bisa jadi jatuh pada yang tertuduh. Sehingga kita tidak boleh sembrono kemudian melontarkan kata-kata kafir kepada seorang muslim. Ya misalnya kemudian kita menjatuhkan kata kafir kepada si A, ya. Sementara si A itu adalah orang yang Islam, orang muslim. Kemudian dia berbuat amal yang menurut kita itu dia sudah keluar dari Islam, menurut kita. Kemudian kita mengatakan ya kafir. Kalau di dalam hakikatnya si fulan itu belum kafir, karena yang mengetahui hakikat hati seseorang itu adalah Allah. Kemudian kita mengatakan ya kafir, padahal dia nggak kafir. Kalau kita sebut wahai kafir, maka yang kafir kita malah. Tapi kalau memang yang kita ucapkan kata kafir itu memang benar, dia itu memang sudah jatuh dalam kafir, berarti kita tidak kafir. Maka hal yang sangat berbahaya kemudian kita menuduh orang lain dengan kata kafir, karena dikhawatirkan ketika kita sudah mengucapkan kalimat itu, kafirnya bukan dia yang kafir, malah kita sendiri yang kafir. Nah ini yang harus diwaspadai. Makanya Abu Yazid Muhammad Alawi Al-Maliki kemudian memberi judul dalam permasalahan ini dengan tahdzir minal mujazafah bitakfir, berhati-hati dengan serampangan membabi buta mengucapkan kata-kata kafir.